Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 4 SD, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Kali ini, kita akan membahas materi kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama, membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa atau hewan. Yang kedua, menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Kali ini kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan. Secara umum, tumbuhan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah akar, batang, dan daun. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Sedangkan batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Sedangkan daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah atau beberapa ada yang di atas permukaan tanah. Jenis-jenis akar, yang pertama adalah akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping satu, contohnya adalah padi dan jagung. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua. Contohnya adalah pohon mangga dan jambu. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain yang merupakan cabang dari akar utama. Fungsi dari akar adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya, dan menyimpan cadangan makanan. Bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Akar gantung atau akar udara berfungsi mengambil uap air dari udara, contohnya adalah pohon beringin. Sedangkan akar napas berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam, contohnya adalah pohon bakau jenis api-api. Selanjutnya adalah akar papan atau banir. Berfungsi membantu tegaknya tumbuhan, contohnya adalah akar pohon kenari dan pohon randu. Akar tunjang berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contoh tumbuhan, akar pohon bakau dan pandan. Batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah seperti yang terlihat pada gambar di depan ini. Fungsi dari batang adalah menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu dan tanaman sagu.
Adapun jenis-jenis batang yang pertama adalah batang berkayu. Batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya adalah pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Yang kedua adalah batang basah dan berongga. Contohnya adalah daun seledri, sayur sawi, dan lain sebagainya. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari sebagai bahan baku salah satunya. Fungsi dari daun sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari, sebagai tempat penguapan air, dan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Ada tulang daun yang menyirip, contohnya adalah daun jambu dan daun rambutan. Tulang daun melengkung seperti daun sirih. Tulang daun sejajar seperti daun jagung dan daun padi. Tulang daun menjari seperti daun pepaya dan daun singkong. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah bunga. Bagian-bagian bunga yang pertama adalah tangkai bunga. Berfungsi sebagai menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Yang kedua adalah kelopak. Kelopak bunga melindungi bunga sebelum mekar. Yang C atau yang ketiga adalah mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi sebagai menarik perhatian polinator seperti kupu-kupu, lebah, dan hewan lainnya. Yang D atau yang keempat adalah benang sari. Benang sari adalah alat reproduksi jantan pada tumbuhan. Yang kelima atau yang E adalah putik. Putik adalah alat reproduksi betina pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang terakhir adalah buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Nah, biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Perhatikan bagian-bagian dari buah. Yang pertama adalah kulit buah yang biasa kita lihat dari luar. Kemudian yang kedua adalah daging buah. Biasanya pada buah ini yang sering kita makan atau kita konsumsi, yaitu dagingnya. Yang ketiga adalah biji. Biji pada tumbuhan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat disampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.